Hai guys, welcome to my another YouTube video. Nama gue Gita dan hari ini gue mau membahas tentang urban legend yang berasal dari India. Mau tahu apa aja kisahnya? Ya, check this out. Urban legend yang pertama adalah kisah tentang Malcha Mahal. Malcha Mahal dulunya adalah sebuah rumah pondok untuk berburu para bangsawan pada masa pemerintahan Feroz Shah Tughlaq yang saat itu menjabat sebagai Sultan Delhi dari tahun 1335 sampai dengan 1388. Dan pada abad ke-19, pondok berburu ini menjadi milik dari seorang bangsawan dari kerajaan Oudh yang merupakan sebuah kerajaan yang merdeka di daerah Uttar Pradesh, India. Tapi karena daerah kerajaan Oudh ini diambil paksa oleh negara Inggris pada tahun 1856, akhirnya raja terakhir Wajid Ali Shah dan keluarganya dari kerajaan Oudh ini harus diasingkan ke kota Kolkata. Sehingga rumah pondok ini sempat menjadi milik pemerintah India untuk beberapa dekade. Namun akhirnya rumah pondok ini diberikan kembali oleh pemerintahan India kepada putri dari Raja Shah, raja terakhir dari kerajaan Oudh ini. Diketahui bahwa putri dari Raja Shah ini yang bernama Putri Wilayat sempat tinggal di rumah pondok ini guys, bersama dengan kedua anaknya yaitu Pangeran Ali Raza dan adik perempuannya yang bernama Shakinah. Dan gak lama kemudian Putri Wilayat ini bunuh diri guys, meninggalkan anak-anaknya dan beberapa warisan termasuk rumah pondok ini. Banyak rumors yang mengatakan bahwa setelah Putri Wilayat ini meninggal, anak-anaknya ini masih tinggal di sana sampai meninggal juga guys. Setelah 2 tahun terakhir kematian mereka, mulailah rumah pondok Malcha Mahal ini disebut sebagai destinasi paling menyeramkan di kota Delhi. Banyak dari paranormal atau orang-orang yang senang menguji nyali datang ke Malcha Mahal ini guys. Mereka mengatakan bahwa ketika mereka berada di rumah itu, mereka sering mendengar ada suara-suara aneh dan gak jarang juga mereka ini melihat ada sosok hantu di rumah itu. Sementara rumah pondok tersebut saat ini hanya dipenuhi dengan binatang-binatang seperti kelelawar dan binatang-binatang liar lainnya. Kalian percaya cerita hantu ini guys? Komen di bawah ya. Next, ada Aarey Milk Colony di pinggiran kota Gurgaon, Mumbai, India. Tempat ini terkenal sebenarnya akan keindahan alamnya yang juga menawarkan danau di sekelilingnya, sehingga menyebabkan tempat ini sering dikunjungi oleh keluarga atau remaja-remaja sebagai tempat piknik atau hanya sekedar menikmati pemandangan. Tempat ini seperti taman ya guys, memiliki banyak tanaman-tanaman hijau yang subur dan beberapa pepohonan-pepohonan yang tinggi menjulang. Tempat ini ramai pada siang hari guys, tapi kalau malam hari jangan coba-coba untuk melewatinya guys. Colony ini sebenarnya adalah jalan alternatif yang tercepat untuk ke daerah Powai dan seringkali banyak orang yang melewatinya untuk menghindari kemacetan. Ada beberapa insiden yang dialami oleh orang-orang yang melalui koloni ini ketika malam hari. Mereka mengatakan seringkali mendengar ada suara tangisan-tangisan anak-anak atau bahkan kadang juga terdengar ada suara tangisan dari wanita. Dan yang lebih parahnya lagi ya guys, lebih menakutkannya lagi, menurut kesaksian beberapa orang yang membawa mobil ke daerah Aarey Milk Colony ini mengatakan sering ada wanita yang meminta tumpangan dan ketika sudah ditumpangi kemudian menghilang ketika di dalam mobil guys. Itulah sebabnya banyak pengemudi mobil bahkan termasuk taksi sekalipun yang menolak untuk melewati jalan ini ketika malam hari guys. Next, ada Lakidi Gateway atau Gerbang Lakidi. Gerbang Lakidi adalah rute terpendek untuk menyeberang melewati jalur Tamaraseri. Gerbang ini terletak di distrik Wayanad di Kerala, India. Gerbang ini termasuk ke dalam tempat paling angker loh guys di India. Karena konon katanya pada zaman kolonial dulu ada seorang insinyur yang berasal dari Inggris yang meminta bantuan dari penduduk setempat yang bernama Karin Tandon untuk menemukan rute ini. Begitu sang insinyur ini menemukan jalan melalui gerbang Lakidi ini, lalu sang insinyur ini membunuh si Karin Tandon ini dan bersikap seolah-olah dialah yang menemukan gerbang ini, bukan si orang tersebut. Sang insinyur ini mendapatkan pujian dan penghargaan atas penemuannya ini loh guys.
Bagi para pelancong yang melewati jalur tersebut melaporkan melihat jiwa dari Karin Tandan ini yang mengembara berjalan di sekitar gerbang Lakidi ini. Sampai dipanggillah seorang pendeta untuk melakukan pengusiran setan. Dilakukanlah akhirnya pengusiran terhadap roh si Karin Tandan ini dengan mengikatkan roh tersebut dalam sebuah rantai di sebuah pohon. Yang mengejutkan ya guys ya, rantai yang digunakan untuk mengikat jiwa si Karin Tandan ini ternyata ditumbuhi oleh tanaman juga loh guys, dan diyakini oleh orang-orang sekitar sebagai jiwa dari Karin Tandan yang belum bebas. Next, ada kisah mengenai Munowa. Jadi, pada tahun 2002, daerah pedesaan Uttar Pradesh dibuat panik guys tentang adanya sebuah benda aneh yang diduga sebagai miniatur UFO yang memancarkan cahaya merah dan hijau. Di dalam UFO tersebut terdapat makhluk aneh juga ternyata guys. Digambarkan bentuknya ini seperti burung elang dengan cakarnya atau kukunya yang terbuat dari logam yang bertujuan untuk menggaruk wajah korban-korbannya, membuat mereka ini sangat kesakitan bahkan bisa sampai mati guys. Dikabarkan makhluk ini sangat berbau busuk ya guys, serta menyerang pada malam hari, dan makhluk ini dinamakan Munowa. Ternyata Munowa ini gak cuma menyerang satu desa aja guys, tetapi menyerang desa-desa dari distrik-distrik yang lain juga, termasuk di kota Allahabad dan kota Kanpur yang sudah memakan banyak korban. Korban-korbannya ini diketahui memiliki luka lecet di wajah mereka. Banyak orang yang sudah ketakutan terhadap si Munowa ini guys. Bahkan banyak dari masyarakat ini sampai harus terjaga semalaman nggak tidur guys, cuma karena takut makhluk ini masuk ke dalam rumah mereka. Guys, apakah kalian percaya kisah ini? Atau kisah ini emang dibuat supaya anak-anak tidak keluar malam-malam? Komen di bawah ya. Urban legend terakhir kita adalah Naleba dari Bangalore, India. Kota Bangalore saat ini diketahui sebagai kota metropolis yang sangat berkembang pesat di daerah selatan India. Tapi kalian tahu gak sih guys, di tahun 1990-an, kota ini pernah diselimuti oleh ketakutan dan punya cerita misteri yang bikin merinding. Kalian percaya atau enggak, itu terserah kalian. Menurut urban legendnya, pada waktu itu ada seorang penyihir yang berkeliaran di jalanan kota Bangalore untuk mencari mangsa. Penyihir ini akan mengetuk pintu rumah di malam hari dan mencoba memikat para pria dengan memanggil nama mereka menggunakan suara yang mirip dengan wanita yang dia cintai. Misalnya kayak suara ibunya, atau suara istrinya, atau suara adik, atau suara kakak perempuannya mereka. Setelah mendengarkan suara yang familiar dari keluarga mereka, maka orang tersebut akan membukakan pintunya dong untuk si penyihir ini. Lalu orang tersebut kemudian akan mati dalam waktu 24 jam berikutnya. Legenda ini menyebar dengan sangat cepat guys, dan mendatangkan ketakutan bagi para masyarakat di kota Bangalore ini. Kemudian penduduk setempat menemukan sebuah cara untuk menyingkirkan penyihir tersebut. Mereka menuliskan kata Naleba di depan pintu rumah mereka. Naleba sendiri merupakan bahasa Kanada yang artinya datanglah besok. Penyihir tersebut akan pergi ketika melihat ada tulisan Naleba di depan pintu rumah. Ini adalah satu-satunya cara untuk mengirimkan roh jahat itu kembali pulang. Tapi seiring berjalannya waktu, cerita ini pun lumayan punah guys. Namun masih bisa kita temukan beberapa tanda tersebut di depan rumah masyarakat di kota Bangalore sekarang. Demikianlah cerita kita untuk hari ini. Semoga kalian suka ya teman-teman semua. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mau nonton video gue dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk support terus channel YouTube gue dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Bye!